Nah, yang selanjutnya adalah jadwal kerja. Jadi, organizational development ini juga bisa dilakukan melalui perubahan jadwal kerja. Yang dimaksud perubahan jadwal kerja adalah menerapkan jadwal kerja yang berbeda atau cenderung fleksibel agar memberikan keuntungan bagi karyawan dan juga perusahaan ya. Nah, di sini yang pertama adalah ada memadatkan pekan kerja. Nah, di sini jadwal kerja itu bisa diatur dengan cara meningkatkan porsi jam kerja per hari dan mengurangi jumlah hari kerja selama seminggu. Nah, ini sama seperti yang sudah banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang biasanya memperkerjakan pegawai negeri sipil itu sudah banyak yang menggunakan jadwal kerja yang dipadatkan. Jadi dari 6 hari menjadi 5 hari. Nah, di sini keuntungan dari memadatkan pekan kerja adalah memberikan karyawan waktu liburan yang lebih panjang, kemudian mengurangi biaya transportasi bagi karyawan karena mereka hanya perlu berangkat kerja selama 5 hari, sedangkan 2 hari mereka bisa mengambil libur. Nah, kemudian bagi perusahaan sendiri, pemadatan pekan kerja ini bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan dengan menghemat alokasi waktu untuk melakukan persiapan dan pembersihan yang berkaitan dengan segala proses kerja. Karena kan biasanya pasti sebelum dan setelah jam kerja berlangsung pasti kan ada pembersihan, kemudian maintenance kantor. Nah, dengan hanya melakukan 5 kerja sehari atau mungkin kurang, itu maka akan memberikan perusahaan keuntungan di mana mereka bisa mengefisiensikan sumber dayanya. Yang terakhir, di sini perusahaan juga perlu memperhatikan kelelahan karyawan yang diakibatkan peningkatan durasi jam kerja. Jadi karena tadi hari kerjanya dimampatkan dan jam kerja per harinya ditingkatkan, maka tentu saja hal ini akan menimbulkan kelelahan pada karyawan. Oleh karena itu penting bagi perusahaan untuk mengetahui sejauh manakah batas jam kerja yang dapat ditempuh oleh karyawan supaya mereka bisa dapat mempertahankan kesehatannya dan tidak mengalami kelelahan yang berlebihan. Nah, kemudian yang kedua adalah moonlighting. Jadi moonlighting ini sebenarnya adalah suatu istilah di mana seseorang itu mengerjakan 2 pekerjaan yang berbeda di waktu siang dan malam hari. Nah, di sini contohnya adalah seseorang pekerja yang bekerja sebagai operator mesin di siang hari dan sebagai pramuniaga pada malam hari. Nah, di sini sejauh ini kebanyakan penelitian terkait pekerjaan moonlighting itu tidak menunjukkan banyak efek negatif dari praktik ini. Artinya, meskipun mengerjakan 2 pekerjaan yang berbeda di hari yang sama, tapi penelitian itu menunjukkan bahwa tidak ada efek negatif yang berarti bagi kinerja karyawan. Nah, namun dikarenakan beberapa efek negatif dari moonlighting ini, beberapa perusahaan melarang praktik dari moonlighting untuk menghindari efek-efek negatif tertentu. Nah, yang selanjutnya adalah flexible work hours. Nah, dalam flexible work hours ini, karyawan diberikan kebebasan untuk menentukan jam kerja mereka. Jadi selama mereka mampu memenuhi jam kerja minimal selama sehari, maka mereka dibolehkan untuk memilih jam kerja yang mereka inginkan. Nah, flex time itu sendiri dapat diberlakukan dengan berbagai cara, namun pada dasarnya memiliki komponen utama yang sama, yaitu bandwidth, core hours, dan flexible hours. Nah, yang dimaksud bandwidth ini adalah total dari waktu kerja potensial yang tersedia untuk bekerja dalam sehari. Jadi misalkan katakan
seorang karyawan yang bekerja atau mungkin pramusaji di suatu restoran. Nah, itu yang disebut bandwidth itu adalah jam buka restoran. Jadi katakanlah sebuah restoran itu buka dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Katakan misalkan seperti itu. Nah, berarti bandwidth dari pekerjaan ini ada 12 jam dari jam 6 sampai jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Nah, kemudian di sini karyawan itu hanya bisa menentukan jam kerja dari rentang waktu potensial untuk bekerja ini. Jadi tidak bisa mereka mengambil jam kerja sebelum jam 6 pagi atau setelah jam 6 sore. Walaupun flexible hours ini memberikan karyawan kebebasan untuk memilih jam kerja. Kemudian core hours. Nah, core hours ini adalah waktu di mana jadi core hours ini adalah waktu-waktu yang kalau bisa dikatakan waktu-waktu yang krusial di mana biasanya memang terjadi pelonjakan kebutuhan tenaga kerja karena hal-hal tertentu. Jadi misalnya kalau restoran tadi akan ada jam-jam tertentu di mana pelanggannya memang sangat banyak sehingga pramusaji yang datang yang dibutuhkan juga sangat banyak. Sehingga untuk di waktu-waktu core hours ini restoran mengharuskan karyawannya untuk ada di tempat gitu. Jadi katakanlah core hours itu dari jam 11 siang sampai jam 1 siang. Jadi waktu-waktu makan siang. Nah, oleh karena itu di sini ketika ingin menerapkan flexible hours, maka waktu yang dibolehkan bagi pekerja untuk memilih jadwalnya adalah di antara jam 6 pagi sampai jam 6 sore dan di luar jam 11 siang sampai jam 1 siang. Artinya pada waktu jam 11 sampai jam 1 mereka harus berada di tempat karena ini adalah core hours. Tapi untuk sisanya, katakanlah mereka diwajibkan untuk bekerja selama 6 jam sehari. Nah, di sini sisa jam kerja, jadi katakanlah berarti tinggal 4 jam itu boleh diambil sebelum jam 11 siang dan setelah jam 1 siang. Nah, yang selanjutnya adalah peak time pay. Nah, pada dasarnya peak time pay ini perusahaan itu mendorong karyawan untuk bekerja secara paruh waktu. Jadi yang dimaksud peak time ini adalah waktu-waktu di mana suatu organisasi itu membutuhkan karyawan dalam jumlah banyak dikarenakan kebutuhan, dikarenakan adanya kelonjakan permintaan. Jadi contohnya seperti di restoran tadi. Nah, jadi di sini jadi contohnya misalnya kalau yang flexible hours tadi itu kan memang pekerjanya diasumsikan pekerja tetap. Nah, di peak time pay ini asumsinya adalah bahwa kebutuhan jumlah pekerja pada saat peak time dan di waktu di luar peak time itu berbeda. Jadi katakanlah dalam waktu-waktu yang krusial ini suatu organisasi itu membutuhkan 15 pekerja. Tapi di luar peak time ini organisasi mungkin hanya membutuhkan 5 pekerja. Nah, oleh karena itu di sini untuk kemudian mengefisiensikan sumber daya yang dimiliki, maka perusahaan bisa hanya meng-hire 5 pekerja tetap dan mempekerjakan 10 pekerja paruh waktu tambahan untuk hanya bekerja di saat peak time. Seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah job sharing. Nah, di sini job sharing ini adalah membagi job desk yang harusnya untuk 1 orang itu dibagi menjadi 2 orang. Nah, bedanya dengan part-time, job sharing ini biasanya diperuntukkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya
kompleks gitu. Jadi kalau part time tadi mungkin untuk pramusaji, kemudian customer service di bank. Nah, job sharing ini memang untuk pekerjaan-pekerjaan yang kompleks gitu. Mungkin seperti mungkin pekerja di divisi tertentu di suatu perusahaan seperti itu. Nah, oleh karena sifat pekerjaan yang kompleks, sistem kerja ini biasanya ditawarkan pada individu-individu dengan kualifikasi tinggi yang tidak memiliki waktu untuk bekerja penuh waktu. Nah, kemudian yang juga membedakan job sharing ini dengan peak time tadi atau part-time worker itu adalah kalau part-time job itu biasanya kinerja dari satu pekerja itu tidak mempengaruhi kinerja dari pekerja yang lain. Nah, tapi kalau job sharing ini, karena dia itu satu job desk dibagi dua, maka kinerja dari satu orang itu mempengaruhi kinerja dari orang yang lain. Maksudnya pasangannya untuk melakukan job desk tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah work from home. Nah, ini seperti yang sedang diberlakukan pada saat pandemi ini ya. Nah, di sini work from home ini tidak terlepas dengan adanya telecommuting, di mana pekerja itu bisa bekerja dimanapun dan kapanpun. Nah, keuntungan bagi karyawan melakukan work from home ini adalah meliputi penghematan biaya transportasi, kesempatan untuk mengurus anak, dan fleksibilitas dalam melakukan pekerjaan. Nah, keuntungan bagi perusahaan sendiri, work from home ini bisa membantu perusahaan untuk penghematan uang, fasilitas, dan tempat yang berkaitan dengan proses bekerja pegawai. Karena ya tadi ya otomatis karena pekerja itu bekerja dari rumah, lebih banyak bekerja di rumah, otomatis perusahaan itu tidak membutuhkan, tidak harus menyediakan suatu bangunan yang besar yang digunakan untuk menampung karyawan. Jadi mungkin mereka hanya butuh kantor kecil saja untuk mungkin sewaktu-waktu digunakan sebagai tempat pertemuan atau apa seperti itu ya. Jadi tidak perlu memberikan tempat bagi karyawannya karena karyawan bekerja dari rumah masing-masing. Nah, tapi kelemahan dari metode ini adalah menyulitkan karyawan untuk membentuk serikat pekerja karena pekerja itu tidak berdekatan secara fisik. Kemudian juga mempersulit pemerintah untuk kemudian memastikan bahwa regulasi yang ditetapkan itu telah berjalan dengan seharusnya. Nah, yang terakhir adalah shift work. Jadi shift work ini adalah ya teman-teman tahu lah ya shift work. Jadi biasanya shift work ini pekerjaan dalam sehari itu dibagi menjadi beberapa bagian waktu yang kemudian karyawan-karyawan ini bekerja sesuai dengan bagiannya. Biasanya nih untuk pekerjaan di pabrik, kemudian rumah sakit itu menggunakan shift work. Nah, shift work ini karena seringkali mengharuskan karyawan bekerja di jam-jam yang istilahnya mungkin waktu-waktu di mana manusia harusnya istirahat, shift work ini memiliki resiko untuk mengganggu sistem sirkadian manusia. Jadi mengganggu waktu tidur, kemudian waktu makan, seperti itu ya, sehingga akan berefek pada kesehatan. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam memberlakukan shift work. Yang pertama, keunikan shift. Nah, di sini resiko-resiko dari shift work ini salah satunya dapat dikurangi dengan cara melihat letak secara geografis dari suatu perusahaan. Nah,
shift work ini tidak hanya mengganggu sistem sirkadian, tapi juga mengganggu kehidupan sosial dari pekerja. Karena apa? Ketika suatu pekerja mendapatkan shift malam, otomatis ketika malam dia aktif dan ketika paginya dia tidur. Padahal yang namanya manusia itu lebih banyak beraktivitas pada siang hari daripada malam hari. Otomatis dengan kehidupan yang seperti ini, justru ketika mereka harusnya bersosialisasi, mereka malah tidur. Tapi ketika mereka harusnya tidur, malah mereka bekerja. Di mana pada saat mereka bekerja pun tidak banyak orang yang aktif, sehingga kehidupan sosial atau kebutuhan sosialnya mungkin tidak terpenuhi. Nah, oleh karena itu, dengan melihat letak geografis atau apa ya, atau karakteristik geografis dari suatu perusahaan itu bisa melihat apakah perusahaan-perusahaan di sekitar perusahaan itu pun juga memberlakukan sistem shift. Apabila juga melakukan sistem shift, itu akan menjadi bagus karena otomatis karena dengan adanya sistem shift di lingkungan perusahaan itu, maka karyawan itu memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bersosialisasi, karena otomatis kehidupan di malam hari di lingkungan itu pun juga lebih hidup, sehingga memungkinkan karyawan untuk menjaga kesehatan kehidupan sosialnya. Kemudian shift versus rotasi shift. Ini maksudnya shift tetap ya. Nah, jadi sistem shift ini biasanya ada yang kemudian jam shiftnya itu dirotasi, ada juga yang menetap. Jadi ada yang kalau shiftnya siang ya siang terus, malam ya malam terus, atau ada juga yang dirotasi pagi, siang, malam, seperti itu. Tapi emang kebanyakan sih saya taunya dirotasi ya. Nah, ada beberapa keuntungan dan kelebihan dari masing-masing penetapan shift ini. Nah, untuk shift tetap sendiri ini itu memiliki dampak positif berupa karena shiftnya tetap, otomatis sistem sirkadian itu tidak terlalu terganggu karena pekerja itu cenderung memiliki pola gaya hidup yang menetap gitu. Jadi tidak berubah-ubah, sehingga tidak ada kekacauan pada jam tidur, kemudian jam makan, seperti itu ya. Nah, tapi kekurangannya adalah kalau misalnya dia malam ya akan malam terus, kalau siang dan akan siang terus gitu, sehingga mereka tidak dapat merasakan kehidupan ketika mereka mengalami shift yang sebaliknya. Nah, untuk rotasi shift sendiri, dampak positif dan dampak negatifnya berkebalikan dengan shift tetap tadi, di mana dampak negatifnya adalah terkait dengan pola gaya hidup yang menjadi tidak sehat karena cenderung berubah-ubah. Tapi dampak positifnya adalah mereka bisa merasakan bagaimana bekerja di berbagai jam shift. Kemudian yang ketiga adalah frekuensi rotasi. Nah, ternyata ketika frekuensi rotasi itu cenderung banyak ya atau padat, itu justru memiliki efek yang lebih buruk daripada ketika frekuensinya cenderung rendah. Karena dengan frekuensi yang cenderung tinggi itu berdampak pada pola kehidupan manusia, jadi akan berdampak pada kesehatan fisiknya. Nah, oleh karena itu yang disarankan adalah ketika memberlakukan sistem kerja shift, maka rotasi yang dilakukan itu jadi tetap ada rotasi, namun dengan frekuensi yang tidak terlalu sering untuk menjaga kesehatan karyawan. Nah, yang terakhir adalah perbedaan individu. Jadi ini kembali lagi pada bagaimana karakteristik baik fisik maupun mental dari seorang individu untuk menentukan shift bagaimana yang cocok untuk mereka. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya selama setengah semester ini di mata kuliah psikologi industri. Senang sekali saya bisa
ikut membantu teman-teman untuk belajar mengenai materi ini. Semoga apa yang saya sampaikan selama setengah semester ini bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.